Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank atau LKSNB dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar tahun 2021. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank atau LKSNB adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana-dana yang berasal dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan kegiatan yang produktif namun dengan ketentuan yang syariah. Lembaga keuangan bukan bank syariah mendapat pembinaan serta pengawasan dari segi pemenuhan prinsip oleh Dewan Syariah MUI. Fungsi lembaga keuangan syariah non-bank yang pertama, memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Yang kedua, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Prinsip lembaga keuangan syariah non-bank yang diterapkannya antara lain akad tabaruk dan akad tijari, saling tolong-menolong, menghindari unsur gharar masyar dan riba, dan investasi hanya pada efek perusahaan di mana kegiatan usahanya sesuai dengan syariat Islam. Macam-macam lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia. Yang pertama, Baitul Mal wal Tamwil atau BMT. BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro yang berkualitas dengan mendorong kegiatan perekonomian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Permisi Pak, mau wawancara Pak? Oke, silakan. Silakan duduk ya. Baik Pak. Ada yang bisa dibantu? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Madani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau saya boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Saya Rahman Adi Putra, pimpinan BNT Al-Mabrur. Baik Pak, maksud dan tujuan saya kemari yaitu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Yaitu saya ingin mengetahui bagaimana sejarah awal didirikannya BMT Al-Mabrur ini Pak. Sejarah awalnya berkisar, jadi latar belakangnya dulu ya. Ya, Pak. Latar belakang berdirinya ini itu ada keinginan dari internal kampus IAIN Batu Sangkar, dari keinginan dari dosen Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi, kemudian saling mereka berdiskusi musyawarah pada teman-teman mereka, baik itu pegawai, baik tidak hanya dosen, pegawai juga, adanya keinginan untuk mewujudkan suatu badan lembaga keuangan syariah. Itu di sekitar tahun 2000-an. Jadi dari tahun 2001 kalau salah, 2001 sampai sekarang, pada masa sekarang ini itu BNT kita sudah berbentuk PT, Perseroan Terbatas, izinnya dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018. Jadi sudah berbentuk PT. Itu sejarah berdirinya sampai dengan sekarang. Bisakah Bapak jelaskan tentang jenis pelayanan yang ditawarkan di BMT ini Pak? Pelayanan di BMT ini hampir sama dengan lembaga keuangan atau bank yang lainnya. Begitu juga operasional, produknya. Jadi yang membedakan adalah kita merupakan suatu LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbentuk PT. Jadi kalau lembaga keuangan syariah itu haruskah berprinsip syariah. Jadi kita ada pengawas juga, pengawas yang direkomendasikan dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada pengawasnya yang nantinya mengawasi apakah operasional produk kita, kebijakan kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kemudian saya juga ingin menanyakan Pak, dasar hukum apa yang dipakai oleh BMT Arma Group ini? Dasar hukumnya kalau di bagian bisnis dan operasionalnya itu hampir sama dengan dasar hukum lembaga keuangan ya. Nah, kalau perusahaannya kita berbentuk perseroan terbatas yang sudah ada izinnya dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2018. Jadi kita juga diawasi oleh Pemda juga, ada pengawasnya di mana Pemda merupakan salah satu persyaratan untuk adanya berdiri suatu lembaga keuangan di tempat mereka, di kawasan mereka, di daerah mereka. Selain itu, akad apa yang digunakan dalam sistem pembiayaan dan simpanan di BMT ini Pak? Jadi di lembaga keuangan kita hampir sama dengan bank ya. Ada dua sisi sebenarnya. Sisi pertama itu penghimpunan dana. Itu penghimpunan dana ada tabungan dengan akad wadiah, kemudian ada tabungan dengan akad deposito dengan akad mudharabah. Nah, itu untuk penghimpunan dana atau bagian fundingnya. Nah, di bagian lendingnya, bagian penyalurannya, kita ada produk pembiayaan dengan akad murabahah, jual beli, kemudian ijarah, sewa, dan ada juga qard dan mudharabah. Selanjutnya Pak, Ya. sistematika seperti apa yang dipakai dalam menabung dan meminjam di BMT ini? Sistematikanya ya kita itu sudah ada standarnya ya. Untuk kalau apabila ada menabung, masyarakat yang ingin menjadi nasabah BMT dalam hal menabung, maka itu harus ada memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, identitas persyaratannya itu pasti sudah ada KTP dan KK. Kemudian untuk tabungan kita ada akadnya wadiah titipan. Nah, di sini wadiah itu tidak ada manfaat yang akan diperoleh oleh nasabah, begitu juga untuk BMT. Di BMT kita juga itu tidak ada administrasi, kecuali ada administrasi penggantian buku tabungan. Nah, seperti itu. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan Pak. Ya. Jika BMT ini mengalami failit, siapa yang bertanggung jawab atas dana yang terhimpun Pak? Jadi kalau pilot itu sudah nampak gitu ya, pasti ada gejalanya. Iya Pak. Gejalanya, jadi kita bukan hanya perusahaan yang langsung berdiri gitu saja. Kita ada pengawas, ada juga pemegang saham. Pemegang saham di sini juga ada Pemda, pemerintahan daerah. Nah, kalau pilot itu bisa dikatakan berarti untuk penggantian dana itu harus ada melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan itulah nanti apabila terjadi seperti itu, maka akan dikeluarkan kebijakan untuk merespon atas kejadian seperti itu. Jadi sampai sekarang, insya Allah pada kondisi sekarang ini, walaupun kita di masa pandemi ini, kita alhamdulillah sudah bisa melaluinya. Mudah-mudahan kedepannya kita tidak seperti itulah. Kalau pilot kan berarti itu bangkrut. Berarti kepercayaan ada timbulnya ras. Karena nasabah yang menanamkan dananya ke BMT itu mereka takut nanti hilang. Nah, likuiditas kita untuk saat ini insya Allah masih stabil. Begitu juga untuk kalau apabila nasabah ingin menarik dananya, kita tidak menunda-nunda. Nah itu. Jadi gejalanya itu tahapannya untuk menuju pilot itu harus ada tahapan-tahapannya. Kita belum sampai di sana. Mudah-mudahan kita lembaga keuangan yang didukung gitu ya, jangan sampai ke situ. Ya, Pak. Baik Pak. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang Bapak berikan. Iya. Saya pamit Pak Oke. untuk keluar. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Sekian penjelasan dari kami tentang pengenalan lembaga keuangan syariah non-bank. Sampai jumpa di lain waktu.